Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Kita kali ini akan belajar tentang vektor materi matematika peminatan kelas 10 program IPA. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang pengertian vektor, kemudian vektor di ruang 2, vektor ruang 3, vektor posisi, dan kesamaan vektor. Baik, kita akan memulai yang pertama tentang pengertian vektor, bahwa vektor adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah. Vektor digambarkan menggunakan anak panah. Besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah, sedang arah vektor dinyatakan dengan arah anak panah. Begini maksudnya anak-anak, kalau kita memiliki ini kita memiliki ruas garis A dan B, ya. Ruas garis A dan B, yaitu dua titik yang dihubungkan. Kemudian kita kasih nama pangkalnya A, ujungnya B. Ini namanya ruas garis. Saat ini kita kasih panah, ini sudah bukan ruas garis. Ini namanya vektor AB. Menuliskannya atasnya juga dikasih garis. Oke. Vektor AB ini bisa juga dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya sebut vektor U. Nah, atasnya juga dikasih tanda panah. Ya, jika vektor AB ini memiliki besar 5, maka artinya bahwa panjang vektornya 5. Nah, ini arahnya ditunjukkan oleh anak panah, besarnya ditunjukkan oleh panjangnya ruas garis. Ya, oke. Bisa dipahami. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu tentang cara menyatakan vektor. Vektor yang akan kita pelajari ada vektor di ruang 2 dan ada vektor di ruang 3, ya, dimensi 2 dan dimensi 3. Untuk vektor di ruang 2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang ditulis secara vertikal, boleh secara tegak atau secara horizontal. Nah, bilangan pertama menyatakan arah ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Oke. Nah, contohnya begini. Ini kita memiliki vektor A dan B. Sekali lagi kita tahu vektor karena di sini ada anak panah. Oke. Bagaimana cara menyatakannya? Nah, kita hitung. Ini ke kanan. Ini arahnya ke kanan ya. Nih, 1, 2. Maka vektor AB adalah 2. Pernyataan pertamanya 2. Kemudian dia ke atas 1, 2, 3, 4. Maka 2, 4. Vektor AB bisa dinyatakan sebagai pasangan bilangan 2, 4. Ini sebagai bisa ditulis ke atas bawah ini sebagai matrik kolom, atau vektor AB dinyatakan 2, 4 ke kanan. Ini horizontal sebagai matrik baris. Ya. Ini positif semua karena ke kanan dan ke atas. Kalau ke kiri dan ke bawah itu negatif. Contohnya vektor CD. CD ini ke kiri 2, maka negatif 2. Kemudian ke atas 1, 2, 3, maka positif 3. Sehingga vektor CD dinyatakan min 2, 3. Atau kalau mau dibuat ke kanan horizontal susunannya, maka vektor CD min 2, 3 bentuknya seperti ini. Sekarang kalau vektor EF ini tidak ke kanan, tidak ke bawah, berarti dia tidak pindah secara horizontal, maka pertama bilangannya 0. Kemudian langkah kedua dia ke atas atau ke bawah. Jadi pertama ke kanan atau ke kiri. Kalau tidak pindah ke kanan ke kiri berarti 0. Terus kemudian ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Ternyata ini ke bawah. Ke bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 0, min 4. Min ini menunjukkan arah ke bawah ya. Nah, kalau yang ini menunjukkan arah ke kiri ya. Karena bilangan pertama dinyatakan ke kiri atau ke kanan. Oke, kalau dibuat dalam bentuk yang horizontal, maka vektor EF ini adalah 0, negatif 4. Oke. Baik, selanjutnya adalah
tentang vektor di ruang 3 atau vektor yang berada pada sebuah bangun ruang. Kalau yang tadi sebelumnya itu di ruang 2 berarti dalam bidang datar. Sekarang di ruang 3 dinyatakan dengan 3 bilangan. Kalau tadi di ruang 2 dengan 2 bilangan yang dituliskan secara vertikal tegak atau horizontal mendatar. Ya, baik, ini ada sebuah bangun ruang ya, ini balok yang terdiri dari R, Q, R, S dan T, U, V, W. Ya, di sini dinyatakan bahwa dari titik S ke depan itu 9 satuan. Ini titik S. Ke depan itu 9 satuan. Kemudian ke kanan itu 10 satuan. Ini ke kanan 10 satuan. Ini juga sama, ini 10 satuan. Otomatis TU juga 10 satuan. W, V 10 satuan ya. Oke, kemudian 6 satuan dan ke atas 6 satuan ya. Jadi ini S ke atas 6 satuan, yang sama adalah R T 6 satuan ya. Ini 6 ya, maaf ya, ini ya 6, ini juga 6, ini Q U juga 6, R P juga 6 ya. Kemudian kita mau bersama-sama menentukan vektor SU. Ya, kita lihat, jadi pertama untuk menentukan kedudukan vektor di ruang 3, ya, untuk di ruang 3, ini dinotasikan dalam 3 bilangan, X, Y, Z. Maka yang atas ini menentukan posisi depan, belakang. Yang Y adalah ke kanan atau ke kiri. Kanan atau kiri. Yang Z adalah atas atau bawah. Nah, di mana ini positif, yang ini negatif. Jadi kalau melangkah ke depan positif, ke belakang negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Dan bilangan pertama ini menunjukkan dia ke depan atau ke belakang. Jadi depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah ya, urutannya begitu. Nah, oke. Kalau tadi di ruang 2 ini hanya ada 2, yaitu X dan Y. Ini miliknya ke kanan atau kiri, terus ke atas atau ke bawah. Yang tadi di ruang 2. Nah, ini ruang 3, depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Jadi menentukan X ini kita ke depan atau ke belakang. Oke. Nah, kalau begitu kita lihat. Sekarang vektor SU. S di sini, ini U. Di mana S itu ada di belakang, U itu di bidang depan ini. U itu di bidang R, Q, U, T. Sementara S ada di bidang S, R, V, W. Jadi untuk sampai ke sini dia akan melangkah ke sini. Di ke depan dulu ke R. Jadi ini 9 satuan. Karena ke depan maka dia positif 9. Kemudian ke kanan ya 10 satuan. Ke kanan itu positif. Dari sini dia sampai ke U. Dia ke atas 6 satuan. Positif juga. Jadi dinyatakan vektor SU adalah 9, 10, 6. Ini dalam bentuk vertikal atau matrik kolom. Bisa juga vektor SU ini dinyatakan dalam bentuk matrik baris horizontal ke kanan 9, 10, 6. Oke, yang berikutnya matrik TR. Ini T, ini R. T ada di bidang depan, R di belakang. Ya, maka dia ke belakang dulu nih, ke belakang. Kalau ke belakang berarti negatif. Nah, ke belakangnya berapa satuan? 9, tapi dia negatif. Jadi di sini negatif 9. Kemudian dia ke kanan. Kanan berarti positif, sebanyak 10. Kemudian dari sini dia turun. Nah, turun 6, jadi negatif 6. Maka
vektor TR dinyatakan negatif 9, 10, negatif 6. Kalau dibuat dalam bentuk yang vertikal, kalau dalam bentuk horizontal adalah ke kanan, negatif 9, 10, negatif 6. Sekarang untuk yang VQ ya. Ini ada VQ. Kita lihat vektor V di mana? Titik V maksudnya, ini titik V, ini Q. Kita lihat dari sini nih, dia ke depan nih. Ke U, ke depan berarti positif. Positif berapa? 9. Nih, positif 9. Nah, dari depan ini dia harusnya ke kanan atau ke kiri, tapi dia nggak kemana-mana. Karena nanti mau menuju ke Q, nggak kemana-mana, nggak ke kanan, nggak ke kiri, berarti 0. Kemudian dari sini dia turun 6, negatif 6. Maka vektor VQ adalah 9, 0, negatif 6. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk yang ke kanan adalah 9, 0, negatif 6. Bisa dipahami anak-anak? Yang berikutnya adalah tentang vektor posisi. Ya. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Vektor posisi titik P berpangkal pada titik O, yaitu titik pusat koordinat dan berujung pada titik P, sehingga dituliskan sebagai vektor OP atau P kecil. Nih, ini titik pusat O, ini titik P. Maka yang disebut vektor posisi adalah OP, di mana vektor ini berpangkal di titik pusat koordinat dan berujung di titik P. Bisa dituliskan sebagai vektor OP, bisa dituliskan sebagai vektor P kecil. Demikian juga untuk vektor posisi OQ, berarti berpangkal di titik koordinat, di pusat titik koordinat dan berujung di Q. Demikian juga OR. Ya. Sekarang bagaimana kita menentukan? Oke, kita mulai dari yang P. Kita lihat koordinat titik P. Ini titik P adalah dibangun oleh X yang ke kanan ini 3, ya. Kita tulis di sini 3, di sini 4. Ya, ini titik ya, jadi pakai koma ya, 3,4. Oke. Maka dinyatakan vektor posisi titik P atau disebut juga P kecil atau ditulis sebagai OP, kasih anak panah ke atas ya, ini sebagai vektor 3, 4 ya. Dia ke kanan 3, 1, 2, 3, ke atas 4, 1, 2, 3, 4. Atau kalau kita punya titik koordinatnya yaitu 3,4, maka vektor posisinya otomatis 3, 4. Cuma kalau vektor posisi 3, 4 nggak pakai koma. Kalau titik pakai koma karena ini koordinat. Oke, sekarang titik Q. Kita lihat titik Q nih. Titik Q. Titik Q itu koordinatnya itu min 5, 3. Min 5,3. Maka vektor posisinya OQ atau vektor posisi Q kecil adalah min 5, 3. Oke, kalau ini disebutkan sebagai bentuk mendatarnya begini. Q, kalau mau dibuat mendatar ya, sama dengan min 3, 5. Tanpa koma. Ya, kalau koma itu titik. Oke, koordinat R ya, kita lihat koordinat R adalah min 3, min 1. Kita tulis di sini. Min 3, min 1. Nah, sehingga vektor posisi R atau vektor R kecil, ini juga bisa ditulis vektor OR ya, ini disebut vektor posisi, vektor OR ini adalah min 3, 1. Atau kalau mau dibuat bentuk mendatarnya, vektor posisi OR adalah min 3, min 1. Ya, negatif 3, negatif 1, karena dia ke kiri dan ke bawah. Oke, sehingga secara umum ya, secara umum jika koordinat titik P yaitu X, Y, maka vektor posisi P adalah
vektor P kecil sama dengan vektor OP itu sama dengan X, Y. Oke, bisa dipahami? Yang berikutnya, yang terakhir untuk di video kali ini ya, tentang kesamaan vektor ya. Kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Ini syaratnya ada dua ya. Panjangnya sama dan arahnya juga sama. Baik, perhatikan vektor berikut. Ini ada vektor U. Kita coba hitung vektor U. Ini arahnya dari sini sana ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ke kiri berarti negatif 4. Kemudian di ke atas 1, 2, 3. Berarti 3. Ini positif 3. Vektor V, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ke kiri berarti negatif 4. 1, 2, 3. Ke atas berarti 3. Vektor W, ini ke kanan 1, 2, 3, 4. Berarti positif 4. Ke atas 1, 2, 3. Berarti positif 3. Kalau kita lihat, maka yang disebut sama adalah vektor U dan vektor V. Karena dia punya panjang yang sama, sama-sama 4 dan arahnya sama-sama ke kiri. Dia punya panjang 3, sama-sama ke atas. Sementara dengan W ini tidak sama karena panjangnya sama-sama 4, tapi arahnya ini ke kiri, yang ini ke kanan. Oke, begitu. Sehingga yang dari contoh ini yang panjangnya sama, yang disebut dua vektor sama adalah vektor U dan vektor V. Jadi vektor U sama dengan vektor V karena memiliki panjang yang sama dan arah yang sama. Sehingga dapat disimpulkan kesamaan vektor pada dimensi 2 atau ruang 2 adalah ketika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Untuk kesamaan vektor di ruang 3, ini tidak jauh berbeda, cuma ini 3 bilangan. Nah, dua buah vektor di ruang 3 disebut sama jika dan hanya jika, ya, ini syaratnya jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, Z1 sama dengan Z2. Ya, oke, bisa dipahami.